Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Damai di hati. Baiklah, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita di malam ini. Ibadah remaja Jemaat Gemim Bukit Karmel Batu Kota. Hari Minggu tanggal 1 Agustus tahun 2021 akan segera kita mulaikan. Dalam persiapan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita menyanyi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama-Mu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama-Mu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahaya-Mu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahaya-Mu. Kirimlah pelita Injili, menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili, menyentak yang terlelap. Tahbisan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tertabislah ibadah remaja dan pembina remaja Jemaat Gemim Bukit Karmel Batu Kota saat ini. Saat ini kita menyanyi Bapa ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu,
kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Disilakan duduk. Kita masuk dalam pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa kami dalam surga. Saat ini ya Bapa, kami remaja dan pembina remaja Jemaat Gemim Bukit Karmel Batu Kota telah berada di rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa, untuk kami memuji membesarkan akan nama-Mu. Ya Bapa, saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang penuh kasih. Kami mengaku dosa kami maupun kesalahan kami, perbuatan kami yang sudah kami perbuat selama ini. Kami sering tidak taat kepadamu ya Tuhan. Kami sering melalaikan perintah-Mu. Kami sering tidak dengar-dengaran kepada orang tua kami maupun pembina remaja kami. Untuk itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami dan perbuatan kami yang sudah kami perbuat selama ini. Bersihkan hati kami ini yang ya Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Kita menyanyi hati sebagai hamba. Ku tak membawa Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Baiklah adik-adik remaja dan teman-teman pembina remaja, saat ini kita akan membaca dalam kitab Filipi 25, Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11.
Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saat ini kita menyanyi dalam mulia-mulia namanya. Mulia, Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat. Bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. kita masuk dalam pelajanan firman serta perenungan sabda firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Christian Undang. Silakan. Baik, teman-teman pemuda remaja dan adik-adik remaja yang ada di gedung gereja, dan teman-teman pembina dan adik-adik remaja yang ada di rumah yang mengikuti ibadah kita malam hari ini via Zoom meeting. Kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, dan sebelum orang membaca dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17 yang merupakan pembacaan orang sebagai warga gereja Gemim minggu berjalan ini, orang berdoa minta pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang begitu indah yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami sebagai pembina remaja dan remaja Bukit Karmel. Saat ini Tuhan Tuhan sudah kumpulkan di rumah Tuhan untuk mengikuti ibadah pembina remaja dan ibadah remaja, maupun juga teman-teman kami yang ada di rumah yang mengikuti ibadah lewat Zoom meeting. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dan kesempatan ini Tuhan. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sungguh luar biasa. Kami saat ini Bapak akan membaca dan merenungkan akan sebagian dari sabda firman Tuhan. Biar Tuhan pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, urapi dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, kuasai hati kami, pikiran kami,
sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan bersama-sama malam hari ini boleh akan menjadi berkat bagi kami dan akan menjadi suluh bagi langkah kehidupan kami. Tuhan kiranya mau menguasai kami dan memimpin ibadah serta pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman pembina remaja dan adik-adik remaja sekalian, minggu berjalan ini kita warga gereja Gemim dituntun dengan pembacaan dari kitab Yunus. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Saya akan membaca dan teman-teman dan adik-adik remaja mengikutinya. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah kepada mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nasal. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Sampai di sana pembacaan kita malam hari ini, dan teman-teman pembina remaja dan adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita minggu berjalan dari Yunus. Orang diantar dengan kitab Yunus karena ada tema yang mau orang renungkan minggu berjalan ini, yaitu pembentukan integritas kehambaan. Pembentukan integritas kehambaan seseorang, orang tahu bersama namanya pembentukan integritas itu bisa terjadi di mana saja, bahkan melalui proses-proses yang formal maupun yang tidak formal. Formal mungkin pembentukan integritas boleh lewat pendidikan, toh? Kalau yang tidak formal barangkali lewat norma-norma yang ada di
kehidupan orang sebagai warga masyarakat. Orang tahu norma-norma tuh. Kalau di rumah mungkin ada adat istiadat, kesopanan dan segala macam. Nah, itu membentuk karakter integritas seseorang. Pembacaan kita minggu berjalan ini diantar dengan suatu cerita yang sejak orang masih sekolah minggu tong so dengar. Dan ini kita yakin kalau anak sekolah minggu orang setelah bertahun-tahun sampai mungkin sama dengan saya sendiri mungkin dengan Kak Ading pasti akan lupa nih cerita ini. Toh? Bagaimana Yunus dipanggil Tuhan untuk ke kota Nineve. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman pembina remaja dan adik-adik remaja yang ada di gereja maupun di rumah, panggilan terhadap Yunus ini memang luar biasa. Dan di ayat-ayat yang awal kalau orang baca ternyata Nineve itu sungguh luar biasa. Nineve adalah ibu kota dari kerajaan Asyur. Nah, kalau orang googling tuh, kerajaan Asyur itu ternyata merupakan kerajaan besar dan dengan tingkat kekejaman yang sangat luar biasa untuk kehidupan bernegara kalau mereka menaklukkan sesuatu bangsa. Sehingga memang benar di ayat 2 orang baca karena kejahatannya sangat luar biasa orang baca ini. Sehingga yang orang baca banyak orang beranalisa salah satu faktor Yunus lari karena dia tidak ingin ke kota Nineve karena kota itu luar biasa jahat. Itu katanya salah satu analisa. Walaupun sebenarnya kalau ada ahli-ahli teologi yang lain lebih mendalam, ternyata ada analisa-analisa yang lain yang menganalisa bahwa Yunus itu bukan panako. Yunus itu bukan dia melarikan diri dari panggilan Tuhan karena ada hal-hal yang mendasar. Padahal dia seorang nabi, kata ahli-ahli teologi yang lain. Nah, teman-teman sekalian, Yunus, tolong baca sekilas bahwa Yunus adalah seorang nabi yang bahasa Ibrani Yona, yang artinya merpati. Dan dia memang adalah seorang nabi. Dan ketika Tuhan memanggil dia untuk menuju ke kota Asyur, menuju ke negara Asyur atau ke Nineve, di awal-awal orang baca, ternyata dia menolak. Dan itu yang kita bilang tadi, banyak analisa kenapa dia melarikan diri. Dan teman-teman sekalian, kalau orang baca selanjutnya, dia lari kemana? Ke Tarsis. Pendeta Manampiring kemarin di khotbah di radio pancaran kasih, radio sumber kasih. Tarsis itu dia menurut pendeta Manampiring itu ternyata adalah Spanyol. Nah, teman-teman sekalian, kalau orang baca, orang lihat peta, Nineve itu dia peta letaknya itu ada di Irak, sekitar Irak dan Turki kalau sekarang. Nah, Israel itu di tengah. Nah, kalau orang lihat peta, orang akan dapat bahwa Israel di tengah, ini Irak atau Turki Nineve ini ada di sebelah timur. Tarsis atau Spanyol atau Eropa itu ada di sebelah barat. Jadi memang itu Yunus kalau lari memang lari jauh-jauh. Kalau orang lihat jadi peta di belakang Alkitab, orang lihat di sebelah barat itu pasti, cuma kalau Tarsis memang tidak kelihatan. Jadi memang Israel di tengah, pas di pinggir laut, di laut Mediterania. Nah, ternyata memang Yunus kalau mau lari memang dia luar biasa jauh kalau dia mau lari. Memang dia lari ke arah timur, ke arah barat. Kalau Nineve, kalau orang lihat peta dia ke arah barat karena menuju ke Irak atau Turki. Sehingga kata memang dia niat memang dia mau pergi. Sehingga kalau dia mau lari memang lari jauh. Tuh. Tapi itu yang terjadi. Kalau Tuhan berkehendak, biar kita orang mau lari kemanapun, orang tidak akan bisa sembunyi dari Tuhan. Mungkin adik-adik sekarang belum terlalu, kalau orang zaman dulu itu ada zaman film-film cowboy itu, ada salah satu aktor di film cowboy namanya John Wayne. Dia bilang begini, you can run but you can hide. Kira-kira begitu DP John Wayne katakan. Seorang John Wayne bisa mengatakan you can run but you can hide. Apalagi kalau orang melari dari Tuhan. You can run but you can hide. Orang boleh lari tapi tidak boleh sembunyi. Seorang John Wayne saja mengatakan seperti itu. Nah, teman-teman dan adik-adik remaja sekalian, yang orang lihat bahwa perjalanan melarikan diri Yunus ke Tarsis, ke Spanyol, itu yang terjadi. Kalau Tuhan berkehendak,
apapun yang kau akan lakukan tentu akan menjadi hal yang tidak akan berhasil. Orang baca selanjutnya bahwa ternyata perjalanannya luar biasa mencekam. Kita belum pernah naik kapal laut. Mungkin teman-teman Bener Ading mungkin, Kak Ading mungkin sudah pernah, atau Ayan sudah pernah. Tuh, kita belum pernah naik kapal laut. Jadi belum, kalau perahu iyo. Mar kalau kapal laut kau bertemu dengan badai yang besar. Abel sudah pernah, Adek mungkin sudah pernah naik kapal laut tuh. Atau Kak Ero sudah pernah tuh. Tapi kalau kita belum pernah. Sehingga belum pernah merasakan bagaimana kalau bertemu badai. Kung ada di kapal laut. Kalau orang baca tadi, begitu prosedur standar di kapal pelayaran, kalau bertemu dengan badai yang luar biasa besar, ternyata mesti seringan tuh kapal. Karena teorinya kalau terlalu berat, maka dia akan susah mengambang. Jadi semua Lego buang ke laut. Dan itu yang terjadi, yang orang baca malam hari ini, bahwa kemudian prosedur standar itu kemudian ada dilakukan di kapal laut yang Yunus tumpangi, sampai kemudian terjadi orang baca sementara panik ketemu dengan Yunus. Waktu dapat yang Yunus ada mengguru di pas paling bawah kapal. Tuh, nah ini luar biasa. Sementara yang lain panik, Nabi Yunus sementara tidur terlelap. Secara manusia ini apa? Ini berarti itu kalau orang ini tanda-tanda orang pasrah. Bukan saja orang pasrah, tapi dia tahu, oh karena kita ini badai ini tuh. Sebagai seorang nabi yang dipanggil, pasti dia tahu bahwa ini adalah murka Allah yang terjadi karena lari dari panggilan Tuhan. Dan itu pasti dia tahu. Dan selanjutnya orang baca, DP hukuman juga dia tahu. Karena cuma kita yang boleh menyelesaikan masalah. Luar biasa. Tuh, nggak ada yang berbantah-bantah. Oh karena ngana, karena kita. Jujur, Nabi Yunus kemudian berkata, karena saya, karena kita, sampai ada badai begini. Jadi di jalan solusi satu-satunya apa? Tadi orang baca memang ada buang undi. Dan ternyata memang setelah buang undi pun, memang ternyata Yunus. Dan DP pemecahan masalah kalau di IT apa yang DP nama? Troubleshooting enggak. Kira-kira dia pemecahan masalah apa? Cuma satu, dia minta Lego aja kita kalau. Aduh, luar biasa. Pasrah, menyadari kesalahan, menyadari lari dari kenyataan, dari panggilan Tuhan. Dia tahu DP akibat dan efek. Nah, teman-teman sekalian, tadi pagi pendeta ketua jemaat bahwa ternyata cerita Nabi Yunus yang dibuang ke laut ternyata banyak kontradiksi. Banyak orang yang tidak terlalu percaya. Betul nggak ini cerita ini terjadi? Oh, bahkan paling jelek juga mungkin kalau orang bertanya-tanya, betul nggak ini kisah ini? Betul nggak ini cerita ini? Tuh. Nah, kalau orang merujuk di Alkitab, orang tahu bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Dan harus orang yakini dan orang imani bahwa ini betul terjadi. Jadi orang tidak ada cerita kalau orang menganggap bahwa cerita Nabi Yunus ini sebagai salah satu bagian dari Alkitab dan sebagai seorang nabi itu cerita hoax. Karena Tuhan Yesus sendiri kalau orang baca juga menyinggung soal ini. Itu orang boleh lihat di Matius 12 pasal 12. Di situ ada tulis DP atas Yunus. DP perikop saja bercerita tentang Yunus. Tuhan Yesus mau menggambarkan 3 hari Yunus di puru ikan. Karena banyak orang berbantah-bantah, seakan-akan dia mau menyebutkan juga kira-kira 3 hari anak manusia akan dibangkitkan. Kalau orang lihat Matius pasal 12, di atas ada taruh apa? Yunus. Itu orang lihat bersama-sama. Matius 12. Matius 12 ayat 39. Sorry, 38. Tanda Yunus dari perikop. Nah, pertanyaannya buat orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, mau hoax lagi ini cerita tentang Yunus. Sementara Tuhan Yesus sebagai firman yang hidup, dia mengangkat kembali cerita ini, kesaksian Alkitab. Jadi tidak ada cerita atau tidak ada
orang tidak bisa menerima kalau ada orang yang mengatakan cerita leo-leo nih Nabi Yunus ini. Masa ikan boleh metalang dia hidup 3 hari, boleh dimuntahkan kembali. Jadi orang harus mengimani bahwa kisah Yunus yang mengingkari panggilan Tuhan, namun karena kasih sayang Tuhan, kemudian Yunus kembali dipanggil. Dan orang cerita, orang lihat kembali pasal-pasal selanjutnya, dia kemudian pergi ke kota Nineve. Nah, teman-teman pembina remaja dan adik-adik remaja yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kira-kira yang orang dapat pelajari dari cerita tentang Yunus untuk pembentukan integritas kehambaan itu seperti apa? Sebelumnya ada tahu enggak integritas itu apa? Ada yang tahu enggak integritas itu apa? Integritas selalu orang dengar, maka kalau orang sebenarnya kira-kira apa tuh integritas? Ada seorang pendidik, dosen di luar, dia mengatakan, dia cuma bilang, dia pertanyaan sama, integritas itu apa? Dia jawab begini, kalau susah mau jawab, integritas itu sama dengan bilang jujur pada diri sendiri. Toh? Disuruh jauh-jauh, integritas itu sama dengan jujur pada diri sendiri. Artinya apa? Sedangkan orang pediri harus jujur, berarti orang di luar pun itu harus jujur. Toh? Karena yang melihat orang kelakuan ini orang pediri sendiri, tidak ada orang yang melihat selain Tuhan. Nah, kira-kira integritas itu mau menggambarkan seperti apa? Jadi jujur kepada diri sendiri. Sudah, mungkin adik-adik remaja, teman-teman pembina boleh artikan sendiri tentang jujur pada diri sendiri. Nah, bertindak secara konsisten dalam pembentukan integritas kehambaan harus selain memiliki pribadi yang jujur, tadi yang kita bilang, harus mempunyai juga karakter yang kuat. Integritas dan karakter ternyata harus berjalan sama-sama. Kang, ada seorang ibu pendeta bilang integritas dan karakter itu persis dengan kaki kiri dan kaki kanan. Jadi kalau orang pakai kaki kanan karakter, maka kaki kiri itu integritas. Artinya apa? Jujur pada diri sendiri akan membentuk karakter. Toh, kalau orang pe integritas tinggi, orang jujur pada diri, maka orang pe karakter akan terbentuk menjadi orang yang jujur. Toh, orang jujur pada Tuhan, orang takut pada Tuhan, maka orang pe karakter akan terbentuk seperti itu. Sehingga kira-kira integritas kehambaan yang orang jadi tema orang minggu berjalan ini, pembentukan integritas kehambaan, kira-kira ya seperti itu. Integritas dan karakter kehambaan. Integritas kaki kiri, jujur pada diri sendiri, maka akan membentuk karakter yang luar biasa. Karena tidak mungkin orang pe karakter jelek kalau orang tidak jujur pada orang pe integritasnya betul. Itu pasti tidak akan mungkin. Nah, integritas ini penting. Kalau teman-teman pembina remaja atau adik-adik remaja yang di rumah, kalau orang lihat di YouTube atau di mana, Akademi Angkatan Udara Amerika, US Air Force, DP bangunan pertama itu dia taruh di paling atas, integrity first. Pertama itu ada 3 di situ, Pak, DP bangunan, udah tulis. Kita lupa apa tuh 2. Tapi yang pertama dia tulis integrity first. Jadi integritas itu yang paling pertama. No, integritas itu tidak bisa didapat dari mana, tapi kalau orang sebagai anak-anak Tuhan, kalau orang memang kaya integritas, orang memang sudah terbentuk, suka beribadah, toh, takut akan Tuhan, maka itu yang akan membentuk integritas orang. Dan itu juga akan membentuk karakter orang sebagai pembina remaja dan anak-anak remaja gereja masih Injil di Minahasa, tentu akan menjadi karakter-karakter yang baik. Karena tidak mungkin pe integritas baik untuk kaki kiri, untuk kaki kanan, karakter itu akan tidak baik, tidak akan jadi. Ya, kira-kira orang mau diingatkan oleh renungan malam hari ini lewat Nabi Yunus bahwa pembentukan karakter lewat kisah Nabi Yunus itu akan menjadikan orang karakter anak-anak Tuhan, karakter pembina remaja yang benar-benar mau betul-betul menjadi hamba dalam pelayanan. Kalau orang bercerita hamba berarti bukan bos. Oh, beda kalau siapa orang pelayan tidak pernah dibilang ada bos, kan? Selalu hamba, bukan pelayan.
pelayan remaja, pelayan kolom. Ya, dibilang bos kolom, bos remaja, cilaka ini. Nah, itu mungkin mau ditunjukkan bahwa pelayanan itu betul-betul mempunyai karakter sebagai hamba, bukan karakter manajer atau bukan karakter direktur. Kalau di sektor privat perusahaan, jadi dalam pelayanan, manajemen pelayanan, orang tidak dikenal dengan manajemen direktur atau manajemen bos, tapi orang dalam pelayanan adalah manajemen hamba Kristus. Kira-kira seperti itu. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ayen. Saat ini kita masuk dalam persembahan. Marilah kita memberi persembahan sebagai ucapan syukur kita atas berkat-Nya, dan sambil kita memberi persembahan kita menyanyi Hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Christian Undap. Mari berdoa untuk doa syafaat. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sungguh luar biasa. Sepanjang malam hari ini Tuhan, sepanjang ibadah kami, ibadah pembinaan remaja dan remaja Jemaat Bukit Karmel malam hari ini Tuhan, sudah boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, karena kami yakin dan sungguh percaya itu hanya karena berkat pertolongan Tuhan dengan anugerah Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami lakukan malam hari ini Tuhan boleh berjalan dengan tidak kurang apa-apa. Tadi kami sudah membaca dan merenungkan akan sebagian dari sabda firman Tuhan. Biar kiranya pembacaan dan perenungan firman kami, Bapa, itu akan menjadi berkat bagi kami dimanapun kami pembina remaja dan anak-anak remaja pergi dan berada, dan biarlah itu menjadi sulu bagi langkah kehidupan kami. Dan itu juga Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kami dan akan menjadi berkat bagi kami. Kami yakin dan percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang akan selalu menguatkan dan selalu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah sumber kehidupan. Tadi kami sudah memberikan persembahan Bapa. Tuhan kiranya memberkati persembahan kami, dan biar persembahan ini boleh dipergunakan untuk pekerjaan pelayanan firman-Mu. Dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan pemberian persembahan ini Bapa. Biar kami selalu diingatkan untuk selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dengan pemberian persembahan ini Tuhan, kami akan selalu diingatkan bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat, yang akan selalu senantiasa memberkati usaha kerja pekerjaan anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, apapun yang menjadi harapan dan cita-cita kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan sebagai sumber segala berkat akan memberkati kami, akan memberkati orang-orang tua kami, akan memberkati pekerjaan orang-orang tua kami maupun apa yang kami lakukan. Sebagai seorang
mahasiswa, siswa, Tuhan tolong kami, anak-anak remaja Bukit Karmel. Sebagai pembina remaja, apapun yang profesi kami sebagai pembina remaja Tuhan juga kiranya mau berkati. Bapa di surga, rangkaian doa ini Tuhan kami berdoa untuk jemaat kami. Tuhan kiranya mau berkati jemaat Bukit Karmel. Kami berdoa untuk komisi remaja, ada program-program kegiatan yang sudah direncanakan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya walaupun dalam suasana situasi pandemi Tuhan, ada program-program kegiatan yang harus dijadwalkan kembali, tapi kami yakin percaya semuanya itu akan terjadi kembali Tuhan karena berkat pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat kami Bapa, jemaat Bukit Karmel, program kegiatan renovasi rumah Tuhan, biar Tuhan kiranya berkati badan pekerja majelis jemaat, berkati pendeta, penatua Samas, seluruh anggota jemaat Bukit Karmel Batu Kota. Biar kami semua jemaat Tuhan akan digerakkan untuk boleh saling bahu-membahu, boleh menyelesaikan pembangunan renovasi rumah Tuhan ini. Tuhan kiranya mau berkati kami Tuhan jemaat Bukit Karmel, profesi, mata pencaharian, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan yang merupakan berkat Tuhan, itu Tuhan senantiasa boleh memberkati kami. Bangsa dan negara kami Tuhan kiranya mau berkati. Usaha-usaha pemerintah kami Tuhan dalam penanggulangan virus wabah pandemi virus COVID-19. Tuhan kiranya tolong berkati dan Tuhan buat berhasil jika Tuhan berkenan, sehingga virus ini Tuhan boleh cepat terkendali dan kehidupan kami boleh normal kembali Bapa. Tuhan juga mau lindungi kami Tuhan, jauhkan kami dari infeksi virus corona. Lindungi kami Tuhan, lindungi orang tua kami, lindungi anak-anak kami, lindungi sanak saudara kami Tuhan, lindungi keluarga-keluarga kami Tuhan dari infeksi virus corona. Biar Tuhan akan selalu memberkati dan menjauhkan kami Tuhan dari wabah penyakit yang sungguh menakutkan bagi kehidupan kami. Ini doa dan seru sembahyang kami Bapa. Kalau sebentar akan kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan mau tolong lindungi kami dalam perjalanan, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat sejahtera. Kalau sebentar kami akan beristirahat, biar Tuhan kiranya mau sertai peristirahatan kami malam hari ini. Dan kalau masih ada hari esok buat kami, Tuhan akan bangunkan kami besok hari dengan tubuh yang diberkati. Ini doa dan seru sembahyang kami Bapa, biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Diundang teman-teman untuk berdiri, kita masuk dalam nyanyian penutup. Ini jemaat nomor 242, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah kita malam hari ini sudah selesai, dan silakan kembali kepada kolom tuan rumah Kayen Singap.
demikianlah ibadah kita di malam ini sudah selesai dengan baik. Kami hadir di malam ini mengucapkan terima kasih kepada Kak Christian Undap yang boleh memberitakan sabda firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus akan memberkati Kak Christian Undap dalam setiap tugas tanggung jawab, aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan, bahkan memberkati keluarga yang ada. Saat ini kita masuk dalam penyampaian maupun pengumuman dari Komisi Remaja Jemaat yang akan disampaikan oleh Kak Aldrin Lembagia. Shalom. Adik-adik remaja, teman-teman pembina remaja yang dikasihi Tuhan, bersyukur tentunya kepada Tuhan kalau hari ini orang boleh beribadah bersama, walaupun orang masih harus beribadah dari rumah kita masing-masing melalui aplikasi Zoom. Biarlah kesungguhan kita untuk terus beribadah akan terus terang nyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Christian Undap selaku Wakil Ketua Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Bukit Karmel Batu Kota yang berkenan menjadi saluran berkat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati Kak Ket bersama dengan keluarga. Terima kasih juga kepada kolom 5 yang menjadi tuan rumah sekaligus menjadi pelaksana ibadah di malam hari ini. Sebenarnya menurut jadwal pelaksanaan ibadah adalah kolom 1. Terima kasih buat Kak Ayen bersama dengan remaja yang boleh bersama-sama dalam ibadah ini. Dan diinformasikan kepada kita semua bahwa ibadah kita 2 minggu depan, minggu ketiga, dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus. Menjadi tuan rumah adalah kolom 10. Kemudian pelaksana ibadah adalah kolom 6. Jadi sekali lagi, ibadah kita 2 minggu depan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus. Orang masih melaksanakan ibadah dalam bentuk daring, dan kolom tuan rumah dan kolom pelaksana dimohon untuk hadir di gedung gereja. Demikian informasi yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Baiklah adik-adik remaja dan teman-teman pembina remaja, saat ini kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Saya undang kita bangkit berdiri, kita menyanyi Tinggal Sertaku.
tinggal sertaku, kawan yang kudus. Hampir malam, jangan jalan terus, tak pertolongan hanya padamu. Silakan Tuhan tinggal sertaku. Selamat malam.